Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Novianti dari Prodi Akuntansi Syariah kelas A. Di sini saya akan membahas materi ushul fikih mengenai maslahah mursalah. Sebelum membahas kepada maslahah mursalah, saya akan membahas tentang maslahah terlebih dahulu. Karena maslahah mursalah merupakan salah satu bentuk dari maslahah. A. Pengertian maslahah. Pengertian maslahah dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artian secara umum, maslahah adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia serta menghasilkan keuntungan atau menolak kemudaratan. Beberapa pendapat para ulama tentang pengertian maslahah. 1. Menurut Al-Ghazali, maslahah berarti segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau manfaat dan yang menjauhkan dari kerusakan atau kemudaratan. 2. Menurut Al-Hawarizmi, maslahah adalah yang mendatangkan manfaat dan yang menjauhkan dari kemudaratan. 3. Menurut Al-Izz bin Abdi As-Salam, maslahah dalam hakikatnya berarti kesenangan dan kenikmatan. Sedangkan dalam bentuk majazinya, maslahah berarti sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan. 4. Menurut Al-Syatibi, maslahah adalah segala sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, tercapainya apa yang dikehendaki dan adlinya mutlak. 5. Menurut Al-Tufi, maslahah memiliki arti yang sama seperti pendapat dari Al-Ghazali, yaitu memandang maslahah sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syara'. Dapat disimpulkan bahwa maslahah dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu mengikuti hawa nafsu atau syahwat. Sedangkan menurut pengertian syara', maslahah dirujuk pada tujuan syari', yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia. Setelah menjelaskan pengertian dari maslahah, sekarang saya akan membahas pengertian dari maslahah mursalah. B. Pengertian dari maslahah mursalah. Maslahah mursalah terdiri dari dua kata yang digabungkan dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia bagian dari al-maslahah. Maslahah secara bahasa dan istilah telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Mursalah dalam bahasa berarti terlepas atau bebas. Dari dua arti tersebut, bila dihubungkan dengan pengertian maslahah, berarti terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan. Menurut beberapa pendapat para ulama tentang pengertian mursalah antara lain, 1. Menurut pendapat dari Al-Ghazali, maslahah adalah apa-apa yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nas yang tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhitungkannya. 2. Menurut pendapat dari Al-Syauquri, maslahah adalah apa yang tidak diketahui apakah syari' menolaknya atau memperhitungkannya. 3. Menurut Ibnu Qudamah dari ulama Hambali, maslahah adalah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu untuk membatalkannya dan tidak pula memperhatikannya. 4. Menurut Yusuf Hamid, maslahah adalah apa-apa yang tidak ada petunjuk syara' yang tidak untuk membatalkannya juga tidak untuk memperhatikannya. 5. Menurut Jalal al-Din Abdul Rahman, maslahah adalah yang selaras dengan tujuan syari' dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau menolaknya. 6. Menurut Abdul Al-Wahhab Al-Halaf, maslahah adalah yang tidak ada dalil syara' yang untuk mengakuinya atau menolaknya. 7. Menurut pendapat dari Muhammad Abu Zahrah, maslahah yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang memberikan tentang pengakuannya atau menolaknya. Dari beberapa pendapat di atas,
dapat disimpulkan tentang hakikat dari maslahah mursalah yaitu 1. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal. Dengan mempertimbangkan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia. 2. Apa yang baik menurut akal itu juga sejalan dengan tujuan syarak dalam menetapkan hukum. 3. Apa yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan syarak tersebut, tidak ada petunjuk syarak secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syarak yang mengakuinya. C. Maslahah mursalah sebagai metode ijtihad. Jumhur ulama sepakat menggunakan maslahah mursalah dalam berijtihad, namun tidak menempatkannya sebagai dalil dan metode yang berdiri sendiri. Demikian pula terdapat beberapa para ulama yang bersepakat untuk tidak menggunakan maslahah mursalah dalam berijtihad. Karena walaupun ada maslahnya menurut akal dan dianggap sejalan dengan tujuan syarak, namun bertentangan dengan dalil yang ada. Adanya perbedaan di kalangan ulama mengenai penggunaan maslahah mursalah sebagai metode ijtihad adalah karena tidak adanya dalil khusus yang menyatakan diterimanya maslahah itu oleh syari, baik secara langsung maupun tidak langsung. Syarat-syarat khusus untuk dapat berijtihad dengan menggunakan maslahah mursalah antara lain: 1. Maslahah mursalah adalah maslahah yang hakiki dan bersifat umum. Dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudarat dari manusia secara utuh. 2. Yang dinilai dari akal sehat sebagai mursalah yang hakiki telah sejalan dengan maksud dan tujuan syarak dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. 3. Tidak berbenturan dengan dalil syarak yang telah ada, baik dalam bentuk nas Al-Quran dan Sunnah maupun ijma' para ulama terdahulu. 4. Maslahah mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan. Misalnya, masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka Umar akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan. D. Relevansi maslahah mursalah di masa kini dan di masa yang akan mendatang. Di masa kini dan di masa yang akan mendatang, permasalahan kehidupan manusia akan semakin cepat berkembang dan semakin kompleks. Permasalahan itu harus dihadapi oleh umat Islam yang menuntut adanya jawaban penyelesaian dari segi hukum. Kita akan menghadapi kesulitan menemukan dalil nas atau petunjuk syarak untuk mendudukkan hukum dari permasalahan yang muncul. Dalam kondisi yang demikian, kita akan berhadapan dengan masalah yang secara rasional dapat dinilai baik buruknya untuk menetapkan hukumnya, tetapi tidak menemukan dukungan hukumnya dari nas. Dalam upaya mencari solusi agar seluruh masalah umat Islam dapat ditempatkan dalam tatanan hukum agama, maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif sebagai dasar dalam berijtihad. Untuk menghilangkan kekhawatiran pada sikap semaunya dan sekehendak nafsu, maka dalam berijtihad dapat menggunakan maslahah mursalah itu sebaiknya dilakukan secara bersama-sama. Sekian penjelasan dari saya tentang materi maslahah mursalah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.